Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin Febriansyah dengan NIM 200512140005 dari kelas TI 2020A. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik, di mana merupakan praktikum lanjutan dari routing statik. Tujuan dari praktikum ini mengetahui cara kerja routing statik, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian, cara kerja, keuntungan, dan kerugian dari routing statik sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita langsung saja ke percobaan. Skenarionya seperti ini. Kita akan membuat ini ke Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan routing statik setiap router
yaitu mengajarkan router untuk melewati setiap router. Pertama pada router 1, network yang diisikan 192.168.1.128. Oke, semuanya sudah disetting untuk setiap routernya. Sekarang kita akan menjalankan simulasi. Show all known, edit filter, isi empty. Oke, kita akan dari PC1 ke PC2 kita jalankan. Satu ke router, kemudian kita reset PC1 ke router 1, ke PC2, kemudian kembalikan ke router 1. Oke, selesai. Kita delete dari PC1 ke PC3. Kita lakukan PC1 ke router 1, router 1 ke router 2. Kita reset karena belum ketemu ARP-nya. PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC3. Begitu. Kemudian kembali lagi ke PC1. Setelah diterima, kita delete dari PC1 ke server 1. Oke, kita lakukan PC1 ke router 1, router 1 ke router 3. Kita reset, ARP-nya belum ketemu. PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Kemudian kembali lagi. Oh, sepertinya belum disetting. Sepertinya ada kesalahan. Kita reset terlebih dahulu, kembali ke real time, kita delete pada server 1. Sudah benar harusnya. Coba kita tambah lagi 192 168 1.04. Connect mask hubnya 255 255 255. Oh, sepertinya saya tahu kesalahannya di sini. Kita remove dulu. Satu 192
1. Oke, kita add. Kita kembali lagi ke mode simulation. PC1 ke server 1. Oke. Oke. Kita reset lagi. Sepertinya ada kesalahan lagi. Ada kesalahan lagi sepertinya. Sepertinya saya tahu kesalahannya. Ini bukan 1212. Kita remove terlebih dahulu. 192, 168, 10, 255, 255, 128, 192. Next hopnya 13, 13, 13. Kita coba lagi dari PC1 ke PC server 1. Oke, sudah bisa. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, kemudian diterima PC1. Oke, kita delete PC1 ke server 2, router 1 ke router 3, tidak diterima ARP-nya. Kita ulangi lagi. PC1, router 1, router 3, server 2, server 2 ke router 3, router 3 ke router 1, kemudian ke PC1 lagi. Selesai untuk yang PC1. Kemudian PC3 ke PC1, PC2, server 1, server 2. Oke, kita delete PC3 ke PC1. Langsung saja bisa diterima. Kemudian kita delete PC3 ke PC2. Langsung sudah bisa. Oke, kita delete PC3 ke server 1. Apakah bisa? Apakah ada kesalahan juga? Oh, tidak ada. Lancar-lancar saja. Sudah benar. Kemudian PC3 ke server 2. Apakah juga benar? Juga benar. Kemudian pada server 1 ke server 2. Server 1 PC1, 2, 3. Oke, kita lakukan. Kita tutup dulu. Kita delete dulu. PC1 ke server 2. Server 1 ke server 2 maksud saya. Server 1 masuk ke router 3. Router 3 ke server 2, kemudian dikembalikan ke server 1, diterima. Kita delete terlebih dahulu.
server 1 ke PC 1. Apakah bisa? Harusnya bisa karena PC 1 ke server 1 tadi bisa. Oke, bisa. Kembali lagi ke server 1. Kita delete. Server 1 ke server 2. Oke. Violet. Karena tidak diberikan alamat untuk ke server 2, maaf, network kedua ini, kemudian pada server 1 ke PC 3. Apakah bisa? Oke, bisa. Ini dikembalikan. Selesai. Untuk poin ketiga sudah semua. Kemudian kita melakukan ke mode real time dengan melakukan tracing sesuai dengan poin ketiga. Oke, kita masuk ke real time PC 1, command prompt. Kita lakukan tracing menggunakan tracer 192.168 tadi PC3 1.253. Oke, bisa. Kemudian pada PC1 ke PC2 192.168 1.62. Sepertinya salah. Tracer 192.168 1 titik, maaf saya lupa, 65 ternyata. Oke, sudah berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 1 33.33.33.1. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan ke server 2 43.43.43.1. Oke, berhasil. Kemudian pada PC3 ke PC1 tracer 192.168.1.1. Oke, berhasil. Kemudian tracer ke PC2 192.168.1.65. Oke, berhasil juga. Kemudian kita lakukan juga tracer ke server 1 33.33.33.1. Berhasil. Tracer 43.43.43 IPPC2 berhasil. Nah, kemudian pada server 1 kita lakukan tracer ke PC1 ke server 2, maaf, 43.43.43.1. Berhasil. Kemudian kita tracer ke PC1 192.168.1.1. Berhasil. Kemudian kita ke PC2. Harusnya tidak bisa karena kita tidak melakukan menambahkan alamat ke network kedua 192.168.1.65. Maka akan loading.
tidak terdeteksi. Bagaimana melakukannya? Request timeout. Ini akan terulang hingga 30 kali. Itu mengirim ke PC, ke server, ke router 3, router 3 menuju ke router 1. Router 3 tidak tahu akan mengirim kemana, tidak diinputkan alamat untuk ke network 2, jadi akan kembali lagi ke server, melakukan request timeout, kemudian terus mengulang. Oke, kita lakukan lagi command prompt, kita tunggu saja. Oke, trace complete. Tidak terdeteksi ke network ke PC2. Selanjutnya kita akan melakukan tracer ke PC3 192.168.1.253. Oke, berhasil. Sekian praktikum dari saya. Saya Ageng Gabriansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.